2001, Jakarta. Happy ke-10 anniversary, Dimas. Happy anniversary to you, too, my dear soulmate. Semilir angin ibu kota yang hangat menyusup masuk lewat celah jendela ruang tengah Reuben. Sebuah rumah simpel di daerah selatan Jakarta. Tak banyak detail estetis dalam tata interiornya. Bisa dibilang, ornamen utama rumah itu adalah buku. Jajaran rak buku dari dinding ke dinding. Padat, alfabetis. Reuben tidak menamakan rumahnya perpustakaan hanya karena ingin terdengar lebih manusiawi. Tidak pula ada bunga. Tidak juga box coklat di atas meja bundar itu. Saat hari jadi mereka yang ke-10, yang ada malah kertas dan ballpoint. So, Dimas memasang kacamatanya. Kita sudah sepakat kalau masterpiece ini akan menjadi karya berdua. Dan tidak dalam bentuk jurnal ilmiah, tetapi sebuah cerita. Muka Reuben langsung bereaksi, memancarkan ketidakrelaan. Reuben, sudahlah. Ide kamu kemarin itu terlalu mahal. Butuh riset lama, dan maaf, tidak akan menarik, bisa jadi handout kuliah saja sudah bagus. Kita butuh kemasan yang populis supaya karya ini bisa dibaca banyak orang. Sebuah roman sains yang romantis sekaligus puitis. Sepakat? Reuben cuma mengangkat alis, menyusul memasang kacamatanya. Siap menulis catatan. Baik, Dimas kembali memulai. Kita akan membungkusnya dalam kisah cinta yang bukan biasa-biasa, kontroversial, ada pertentangan nilai moral dan sosial. Let me guess, pasangan homoseksual? Bukan, isu itu masih terlalu minor untuk masyarakat kita. Aku ingin mengambil pasangan hetero, tapi memiliki rintangan besar, misal, yang satu sudah menikah. Klise, tapi, harus kuakui, banyak dimensi di sana. Agama, moralitas, institusi. Okelah, aku setuju. Menurutmu, yang sudah menikahnya lebih baik si pria atau si wanita? Wanita, jawab Reuben tegas. Kalau pria, orang dengan gampang menyudutkan dengan dalih, laki-laki buaya, atau ceweknya kegatelan. Poligami juga bisa dapat pembenaran agama. Nggak ada konflik, asal 7, di bawah 40 tahun lah. Aku ingin tokoh-tokoh kita semuanya muda, usia produktif, urban, metropolis, punya akses teknologi dan informasi yang baik. Percuma pakai toko gelandangan atau setting desa dengan sok-sok pakai aksesori kebudayaan daerah. Penyataannya, para UPS tadi yang bakal jadi corong bangsa, yang mampu membangun sekaligus paling potensial untuk merusak, usia 20-an akhir sampai 30-an awal. Lokasi Jakarta, intelek, profesional, Dimas sibuk mencatat. Jakarta, aku setuju. Kota ini biangnya dualisme. Antara ingin timur dan berlagak timur, sembari terdesak habis oleh barat sekaligus paling keras mengutuk-ngutuk. Mendadak Dimas tertawa kecil. Lalu, bagaimana dengan kita? Look was talking, dude. Kita juga muda, orang-orang urban, besar di metropolitan, kuliah di luar negeri. Di Amerika pula, biangnya kapitalis. Tidakkah kita patut digolongkan ke kategori yang sama? Sarana kita boleh sama, tapi tidak menjadikan ini ikut tipikal. Reuben menunjuk kepalanya dengan penuh percaya diri. Mereka itu sebenarnya manusia-manusia yang beruntung karena punya kesempatan komparasi dan kontak langsung dengan budaya global. Bergelut di dalamnya, mencari ilmu dalam sistem dan iklim yang sama sekali lain. Tapi, berapa gelintir yang menjalaninya dengan makna? Di mataku, yang gagal dan cuma ngabis-ngabisin duit ortu dengan yang selesai, tapi cuma jadi mesin. Sama-sama saja. Lidah Reuben yang pedas mulai berpostulasi. Lalu, kenapa cerita itu harus menampilkan seorang avatar? Aku khawatir konsep itu terlalu mewah. Avatar adalah semacam yang maha kudus mengambil wujud manusia biasa. Untuk sebuah konflik kisah cinta, haruskah kapasitas seorang avatar yang turun tangan? Ingat, di dalam sistem sekompleks semesta, tidak ada perkara yang insignifikan. Skala besar kecil hanyalah minatnya pikiran mayoritas manusia yang masih tergila-gila dengan ukuran. Pada titik tertentu, kisah cinta merupakan cerminan kisah masyarakat yang lebih luas dan kolektif. Individu selalu dibangun oleh lingkungannya. Bukan begitu? Jadi, sang avatar adalah pihak netral yang akan merekonsiliasi semuanya, pihak di titik nol. Netral yang bersikap, tambah Reuben lagi. Dimas langsung bersemangat. Menarik, mari kita bahas tokoh satu ini, nanti dulu. Dia harus kita simpan paling belakang. Kembali ke pasangan hetero kita, si pria. Kita mulai dari si pria. Dia harus ganteng. Setelah Dimas cepat,
supaya aku semangat nulisnya.